Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Oke, Pak Jolil. Ya. Aku pengen ngobrol Boleh. tentang ekonomi umat NU. Ya. Nah, menurut sampean itu kudune bagaimana? Harusnya bagaimana? Sebetulnya itu sudah kalau kita melihat dikaji dengan kiai sepuh dulu itu justru menganjurkan dunia ini penting. Bagaimana orang kita berdoa panjang di dunia kalau dunia yang kamu mengabaikan Gitu ya? terus ke akhirat kan gitu, ke Betul. akhirat saja. Jadi konsepnya mestinya di dunia itu diperbaiki. Kalau di dunia itu hasanah, Nah, insya Allah akhirnya ke sana. teorinya begitu Pak Kiai. Sekarang prakteknya bagaimana di lapangan NU Prakteknya ini? Gitu loh masalahnya. Ya, prakteknya. Kalau teori indah semua, Kiai. Prakteknya Rasulullah mengatakan man aroda dunya paling kan lebih paseh kalau Ya, intinya kalau Anda kepingin hidup bahagia di dunia, maka ilmu keduniaan itu harus dipelajari. Nah, Nah, sehingga itu tinggal Allah itu sudah memberikan di dalam Al-Quran juga banyak itu mengatakan barangnya makhluk yang terjepit di batuan saja diberi rezeki. Kayak gitu. Kenapa sebagai manusia khalifah di muka bumi tidak mau belajar? Padahal Allah sudah menciptakan pohon-pepohonan semua itu. Nah, sehingga ketika katakanlah Nabi Adam ketika itu ditanyakan nama-nama benda yang ada di muka bumi, kenapa kita nggak kaji? ya. Makanya saya bilang kalau soal ilmu mengkaji teori khatam lah banyak orang. Ya. Sekarang saya contohkan nih Pak Jolil nih. Ya. Sekarang kan Pak Jolil punya usaha. Usahanya ini fried chicken ya. Ya. Menyet ya, dan sebagainya. Dengan segala pengalaman seperti itu. Apa yang paling sulit dalam bisnis? Sehingga kok orang lain susah itu loh. Inilah makanya itu karena tidak dipelajari katakanlah. Oke. Allah contohkan gini. Oke. Sekarang contohnya aja kita kalau bayangkan kita kan yang kita jual kan ayam. Ya ini kan ayam ya. Ini kan Pak Haji jual ayam nih. Saya promosikan nih. Ayamnya Pak Haji. Namanya ayam penyet. Iya kan? Oke. Iya kan? Ayam ini kan manusia tidak bisa menciptakan, Betul. tapi bisa memanfaatkan. Ya. Nah, kalau kita itu bisa memasak dengan selera masa kini dan seterusnya di masa itu, nah, artinya manusia itu butuh ayam, semua butuh ayam. Cuma masakannya apa? Kalau ayam kan ini kan gitu. Ini katakan penyet seperti penyet ini. Anak kan senang pedas-pedas. Betul. Tapi ada orang yang tua nggak mungkin pedas kan. Lah oleh karena itu Berarti harus tahu ilmu pasarnya. Wah. Artinya yang pedas nih sukanya siapa, pasarnya kayak apa. Berarti harus ilmu marketing harus paham. Iya. Iya. Itu kan? Berarti harus belajar ilmu pemasaran. Karena ilmu pemasaran penting. Produk-produk ini mau dijual kemana supaya tepat sasaran gitu kira-kira. Nah sekarang masalahnya ya di NU itu ya kan kalau ngomongin pasarnya banyak, tapi pelaku ekonominya itu yang sedikit. Ya. Jadi ngomongnya pinter atau bisa produksi tapi nggak bisa jualan. Jadi praktek di lapangan Sebetulnya enggak. Sebetulnya warga NU itu sudah hampir semua yang usaha yaitu orang NU. Cuman kita nggak nangkap. Oke. Contoh Ya. kan gitu. Sekarang kan kalau sudah bicara tausiah, itu larinya mesti surga apa neraka. Iya. Padahal kita masih kepingin doanya panjang umur gitu. Iya. Kenapa nggak kita Fit umur dunya kita- hasanah ya? Iya, hasanah. Ya kan gitu. Artinya terus gitu. Nah, terus peluang-peluang itu lihat sini. Contohnya saja kalau kita pakai Habib Yahya katakan
Lu wong mati aja saya masih ngasih lantaran rezeki. Masih makan ya? Iya kan? Kayak Gus Dur ya, udah mati Iya kan? masih makan orang banyak ya? Orang banyak kan. Kenapa kita nggak kaji? Ini yang kadang-kadang kita cuman wah ini berkahnya. Padahal ilmunya nggak dipelajari. Oke, berarti kepada warga NU, pada warga Indonesia, mulailah belajar ilmu bisnis. Cocok lu ketemu dia nih. Pak Haji cocok. Iya, makanya. Iya. Iya. Makanya Ilmu ini bisnis. Saya mau belajar sama Pak Haji. Pak Haji, Iya. bisnis ini penyet. Pak Haji sendiri sudah berapa lama Pak Haji? Ini ceritanya begini kalau ini ya. Nah, Ini sebetulnya begitu saya itu berangkat haji, ya kan? Berangkat haji makan keluar lapar dulu tuh, makan sambil dia. sambil makan. Makan ente Ayo, makan. oh tenang. Ayo, Ini Ya wes sampai aja ngobrol dulu. Saya mau ngobrol dulu 15 menit kita haji. Ah. Saya itu melihat ternyata orang Mekah sendiri itu kan orang berduyun-duyun dengan ngidupin orang Mekah. Duitnya dibuang ke sana semua ya. Sedangkan kita dalilnya kalau ada orang musafir itu mempunyai hak untuk disantunin. Nah, Tapi kita datanya Mekah enggak. ya. Justru orang musafir nyantuni orang Mekah. Karena kita bayar ke sana ya. Kan gitu. Ya. Kita keburu yang keber itu lillahi ta'ala ikhlas. Kalau masalah ikhlas itu enggak usah kita lakukan. Sekarang gini Kiai, kembali ke ekonomi NU yang tadi Pak Kiai sudah banyak bercerita. Misalnya kayak MWC Ciracas, sampai mau jualan keripik, mau jualan apa di pinggir jalan sebagainya. Itu nanti caranya seperti apa coba? Aku pengen dengar. Caranya kita mantepkan. Pertama yaitu kita ajak ngobrol. Anda senangannya apa? Kan istri kamu punya skill apa? Oke. Udah gitu. Kita baru setelah itu kita ajak doa, berdoa secara jamaah bareng-bareng. Saya setiap minggu itu ada habis subuh kita ada doa khusus yang khusus untuk supaya amalia ya Usahanya lancar. usaha minta pada Allah usahanya lancar karena saya mendapat itu Ijazah. itu dari guru saya Kiai Tegarjo. Magelang ya. Itu sudah kiai terus orangnya waya putra Mbah Kiai Kundur itu tapi beliau juga bisnis mobil-mobil mewah kan gitu dia ngajarin terus kaca itu jadi artinya Berarti Pak Haji ini pertama akan dilakukan identifikasi orang, identifikasi produk. Jadi produk-produk yang ada di kawasan sini seperti apa gitu ya. Kemudian diajak diberi ilmu sambil terus dipelihara dengan doa secara rutin dengan doa hizib-hizib khusus. Ya kan? Ijazah khusus biar dagangannya laris. Mohon kepada Allah. Mohon sama Allah. Kan gitu. Tapi kan wasilahnya doa, ya kan? Jadi wasilah doa, mohon kepada Allah supaya para pengusaha NU ini dagangannya laris. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Haji. NU ini kebanyakan kan usahanya kecil-kecil. Ya kan, artinya kalau usaha-usaha kecil kita kalah melulu dengan orang lain di luar sono. Ini ada kesalahan kalau saya mengatakan kesalahan cara ceramah. Maksudnya salah gimana? Kita dengerin aja kalau ceramah gitu. Nah, Banyak kalau Ustaz mengatakan nggak usah mikirin dunia, rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Terus kayak pasrah gitu ya. kan kayak sehingga orang pasrah kan gitu. Terus pokoknya sakarepe ngono ya. Saya balik, saya kadang-kadang pikir malah ekstrim kayak kadang tuh. Saya itu begini itu masih mencari takdir. Wis mantap. Mencari takdir. Artinya apa? Udah jadi orang kaya ini udah takdir orang kaya ini. Ini Allah yang mentakdirkan berapa tahun saya lama berusaha ini. Berapa tahun nih coba sekarang? Ini baru 3 tahun. Untuk yang ini. Iya. Sebelum ini usaha apa aja? Usaha saya mobil pernah. Mobil pernah. Kan gitu. Jadi saya nggak berpikir ini sampai aku mati gitu usaha begini padahal mungkin Allah memberi kelantaran ini dalam tempo 3 tahun 4 tahun. Oleh karena itu kita tetap mencari lagi Walaupun sekarang usia berapa? nah, usianya sudah 62. Masih semangat terus ya? Hah? Masih semangat terus. Saya kepengen mati tadi orang mati tetap meninggalkan harta banyak. Kalau meninggalkan orang harta banyak kiai-kiai kita undang bisa kita kasih sangu kemudian doa tahlil berkali-kali. Amin ya.
Iya kan? Iya kan? Sama. Nah, itu satu. Kedua apa? Kedua apa? Ya. Nah, di dalam saya ziarah haji, saya nggak mengamatin cara-cara beliau-beliau ini yang sahabat-sahabat Rasul. Saya jadi penasaran, kenapa yang paling dekat di makam Rasulullah SAW Abu Bakar? Oke. Di situ nggak disebutin, Abu Bakar kamu beruntung karena punya mantu Rasulullah. Tapi doanya di antara, Abu Bakar hebat hartamu semua untuk perjuangan kepada Rasulullah sampai harta anakmu kamu yang masih perawan ridho. Aisyah ya. Kan gitu. Ternyata itu. Jadi saya kalau mau dekat Rasulullah ya jadi orang kaya. Oke. Jadi Tapi dengan tadi niatnya yang selisih untuk perjuangan. supaya dekat Rasulullah dengan jadi orang kaya gitu Iya. ya. Karena banyak bisa berderma banyak Iya, gitu. lama kalau kira-kira usah ngundang kiai-kiai itu. Sekarang masalah begini Kiai ya. Di NU itu kebanyakan ya mau bikin program, cari proposal, cari sumbangan, mau bikin maulid, cari santunan, cari sumbangan, mau harlah, santunan, sumbangan. Nah, ini gimana mentalnya masih pada Karena proposal mental memang? seperti Ya, itu, gitu loh. bikin pondok juga proposal itu, ini Iya. nggak ada ngeri-ngerinya. Mestinya kalau kita sudah itu, kita di dalam katanya di Al-Quran katanya bisnis kepada Allah, kan gitu. Kita ini ketinggalan. Muhammadiyah, Al-Azhar, itu sudah sampai bisnis tentang 2 meter kali 1 meter kali 2 meter. Oh ya. Iya kan? Nah, Padahal beliau itu jelas nggak suka jaroh-jaroh. Kenapa orang NU yang jaroh-jaroh nggak bisa bisnis dengan segitu? anu ya Al-Azhar apa Memorial School gitu. Iya. Memorial apa namanya Pak. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Jual kuburan ya. Ya, saya Padahal belum tentu dikasih talken itu. nggak tentu. Orang jaroh juga nggak bakalan ngapain Iya. di situ. NU seneng jaroh-jaroh, kenapa kita nggak bisa? Nah, maka saya punya bayangan, seandainya lu jadi orang kaya, itu sangat rugi kalau nggak dimasukkan di kuburan milik kuburan orang NU. Oleh karena NU harus mempunyai kuburan. Caranya gimana? Contoh, mau bikin pondok pesantren 3 hektar katakanlah, ya kan? Yang 1 hektar itu untuk pondok, ambil kiri-kirinya aja. Yang tengahnya itu dibikin jual makom itu. Satu jual. Didoain terus ya. Ya kan? Sehingga nantinya makom itu bisa membiayai pondok itu. Jadi orang niat mengukurkan di situ. Harganya berapa? 50 juta 1 meter kali 2 meter. Sehingga kalau Al-Azhar ada Rak ya. kalau ada 2 hektar, ya itu kurang lebih bisa muat mayit, ya kan? Secara yang layak, pas itu 5.000. Kalau 5.000 kali 50 juta, berapa triliun itu? Luar biasa. Top Adi. Aku senang ngobrol lagi. Lah itu. Sekali gitu. Kira-kira orang yang mati di situ kalau orang kaya yang masih orang kaya punya harta 1 miliar, kok ora ridho orang tuanya nggak masukkan di situ. Itu anak durhaka. Gitu ya. Karena apa? Di situ jelas tahlilnya bukan cuma kudu Allah kata Allah yang seperti di Yasin. Qala Muhammadur wa Ibnu Maliki aja disuruh ngiringin. Betul ya. Alfiah. Luar biasa. Penutup Kiai. Coba. Oke, sekarang kesimpulannya menurut Pak Kiai ya untuk memajukan ekonomi umat NU itu harusnya seperti apa? Ya kita arahkan. Contoh tadi yang sudah saya sampaikan. Saya waktu kemarin kenapa nggak makan itu? Kalau saya gratis terus, kapan akan bangkit organisasi? Organisasi kalau cuma mikir pengajian, terus gimana? Mestinya pemberdayaan masyarakat cari hidup di dunia ini supaya bisa memanfaatkan masjid. Kan gitu. Pengajian cukup di masjid-masjid itu, tapi orang itu supaya gerakin di masjid gimana? Bisa amal jariahnya ke sana. Oke, Jangan berarti organisasi ekonomi harus bergerak ya. Sekarang Kiai, kita
kita di NU sedang ada program bikin Nusamat. Nusamat itu produknya nanti sembako dan lain-lain. Artinya kita butuh kekompakan supaya warga NU belanjanya bareng-bareng di sini. Karena kita siapin produk yang sama dengan yang di tempat lain itu. Menurut Kiai gimana? Kompakan seperti itu perlu nggak? Jadi itu ya itu untuk di dalam, tapi jangan kita terlalu fanatik kalau jualan itu istilahnya ini yang beli harus orang Islam, nggak usah. Berarti harus inklusif ya, siapa aja boleh ya. Cuman kita ke dalam ketika hubungan dengan di dalam NU, bagaimana kita bisa belanja di situ, memakmurkan itu, kan gitu. Ya. Tapi untuk orang pengajian jangan. Ya, karena umum ya umum lah ya. Itu lah itu satu. Kedua, sebetulnya kita ini NU ini terutama di Jakarta ini terlalu terlambat pikirannya. Contoh saja lah. Jadi MBC mana Jakarta yang sudah punya kantor? Ya kan? Sedangkan di daerah itu di Pulau Jawa hampir semua kecamatan punya kantor. Di Jakarta terlalu ribut politik. Nah, satu. Kedua, padahal cuman ujung-ujungnya kan boleh duit ya. Iya. Kenapa kita tidak berpikir silaturahmi yang Pulau itu setiap kecamatan ada MVC-nya? Saya pikir gini, coba kita di Jakarta ini kita berdayakan satu kelurahan itu ada 5 kecamatan atau kelurahan. Kita bikinkan di situ kantor, kita bikinkan ke sini ini sehingga nantinya kantor itu bisa memberikan melayani haji, umroh, bisa melayani banyak kegiatan-kegiatan ya, banyak itu. usaha-usaha bisnis Ya. dan ano ya. Gitu. Berarti Bisa pentingnya begitu. kantor ya. Pentingnya kantor. Karena kalau nggak kantor nggak ada markasnya memang Ya. susah Ya. buat koordinasi. Ya, tidak istilahnya dalam petik jangan ngoyo gitu saja. Dunia ini harus kerja keras. Tapi bukan untuk mencarinya itu. Bagaimana saya bisa memperbagi orang. Al-Islam ya'lu wa la yurang alaih itu. Bukan melemahkan kalau kita saat ini itu melemahkan, tapi kerja keras. Kan gitu. Nah, satu. Sebetulnya banyak sekali kita bisa kita lakukan. Kita itu sudah diwarisi. Nah, saya alhamdulillah ini aku bersyukur karena diwarisi para leluhur kita, ulama kita. Kalau meninggal ada acara 3 hari, 7 hari. Oh ya. Ya kan? Alhamdulillah kita fasilitas. Jadi laku ya. Jadi ini laku. Makanan laku ya. Iya kan? Kita nggak belajar. Karena 3 hari 7 hari itu makanan semua tuh. Iya, Berkatan semua. Berkatan semua. Sunatan nanti mau Akikah lagi. Akikah, iya kan? Dari lahir sampai mati. Iya. Ya. Ini yang enggak ada. Ada semua ya di NU ya, padahal dia. Nah, ini yang kurang Diperhatiin ya. Artinya secara ekonomi kita ingin majukan umat NU, secara ekonomi kita kuat, kita berdaya, kita kompak bersama Kiai ya. Iya. Setuju? Oke, selamat kita. Iya. Mantap. Terima kasih sahabatku, saudaraku. Anda sudah dengar kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Khalil. Beliau adalah pengusaha ayam penyet di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Ya. Ada berapa gerai sekarang Pak Kiai? Ada berapa warung, berapa gerai? Ini saya baru 2. Baru 2 ya. Insya Allah nanti akan tambah maju, tambah berkah, kita doakan bersama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.